azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertasbih, memuji Allah dalam setiap hembusan nafas kita kapanpun, dari mulai pagi hari, matahari di atas kepala, matahari terbenam hingga matahari sudah tidak ada pada saat gelap ya, di tengah malam, terus memuji Allah, mengagungkan Allah sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Kadang-kala kita dapat masalah, kita bukan larinya ke Allah tapi larinya kemana? Pinjol, enggak. Larinya kita ke makhluk, ke pinjol lagi. Larinya ke makhluk, kita lari harus kepada Allah. Biar Allah kasih jalan keluar dari tempat yang gak diduga-duga. Ya Bu ya? Bu, bengong aja ini Bu. Main asal jawab pinjol lagi. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian kita ya. Surah Al-Ankabut ayat 8 hingga 13. Sudah hadir bersama kita Ustazah Inaratul Ain. Silakan Ustazah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Pak. Bapaknya cuma seuprit. Memang tanda-tanda akhir zaman. Itu jumlah penduduk di bumi ini mayoritas wanita. Jadi ini karena kita sudah memasuki akhir zaman, benar tadi yang dikatakan oleh Abi Amir, babai setan. Ini di sini ada setan enggak? Mari kita keluarkan setan kalau ada setan. Soalnya setan itu bisa dari jenis iblis, bisa jadi jenis manusia. Nah, umumnya setan itu dari ya jin dan manusia, harta, tahta, apaan wanita? Jadi babai harta, siap? Beneran. Babai tahta, siap? Babai wanita yang jadi setan. Kalau harta, tahta dan wanita mengantarkan kita kepada keimanan, okelah kita sambut harta, tahta dan wanita. Untuk menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu tauhidnya kuat kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau dikasih ujian itu tatak, tahu tatak, tangguh. Kalau dalam bahasa religius itu tabah, kuat, enggak cengeng, enggak manja, sedikit-sedikit. Ada yang suka nangis? Enggak apa-apa nangis, manusiawi. Bapak juga sering nangis? Biasanya nangisin kalau kantong kosong ya Pak ya. Enggak apa-apa nangis, manusiawi. Tapi jangan sampai tangisan kita merusak tauhid kita. Merusak iman kita. Maka ketauhidan kita kepada Allah di dalam surat Al-Ankabut ini ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Tercerminan daripada ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah itu adalah salah satunya dan yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena apa? Ridallahu birridal walidain. Jadi kalau bisa dikatakan manusia yang harus kita baik-baikin dan paling baik adalah orang tua kita. Karena telah menjadi wasilah kehadiran kita ke dunia. Pak, Bapak. Saya tanya jawab jujur ya. Ya. Bapak lebih takut sama orang tua Bapak apa takut sama istri Bapak? Kalau kata bapaknya, iya. Saya nggak pernah takut sama istri. Cuma istrinya lebih berani Cuma aja. saya lebih berani aja.
Jadi seringkali kita lebih mengutamakan yang lainnya dibandingkan orang tua kita. Padahal keberadaan orang tua kita itu adalah surga yang nyata. Artinya apa? Selagi kita masih punya orang tua, sebenarnya jalan kita ke surga itu sudah tampak nyata. Maka bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Sedangkan problematika zaman sekarang itu semakin banyak. Apalagi Gen Z sama orang tuanya udah beda level katanya. Beda pemahaman. Berbeda cara pandang, paradigma. Dan juga berbeda perekonomiannya. Maka bagaimana menyikapinya? Maka kita harus ajarkan kepada anak-anak kita untuk bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang kita contohkan, kita juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak berbuat baik kepada orang tua kita, bagaimana mungkin kita menuntut anak-anak kita berbuat baik kepada kita, betul? Maka mari kita contoh sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saking sayang dan cintanya sama ibunya, sampai ibunya diberi nasihat berkali-kali untuk beriman kepada Allah, belum mau, tetap diberikan kesabaran dan kasih sayang. Kalau sekarang kalau beda pendapat langsung berontak ya Bu. Ibu kalau beda pendapat sama bapak biasanya gimana? Berontak. Berontaknya di mana? Di atas kasur ya, beradu. Jangan. Abu Hurairah mengajarkan kita bagaimana sabar dan penuh kasih sayang menunggu hidayah. Maka bagaimana kita tetap berbuat baik kepada orang tua kita meskipun dicontohkan Abu Hurairah berbeda agama. Apalagi hanya sekedar berbeda apalagi hanya sekedar berbeda pilihan yang itu sebenarnya sangat sepele. Maka kemudian dilanjutkan, walaupun kita harus birrun kepada orang tua, selanjutnya dikatakan wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Meskipun begitu, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi kalau kedua orang tua kita mengajarkan sesuatu kemaksiatan, kita tidak boleh ikut-ikutan keseret ombak lautan. Kita harus tetap dalam keimanan. Fala tuti'huma, jangan mengikuti keduanya, tetapi jangan hilangkan birrunnya. Karena kepada orang tua kita tidak disuruh taat, tapi disuruh birrun. Birrun adalah berbuat baik. Bagaimana kita nyerateni kedua orang tua kita. Maksudnya apa? Apa itu? Nyerateni itu apa? Apa nyerateni kowe? Nyerateni durusi malah hampir. Makin gak ngerti. Memahami. Ngertiin gue gitulah gitu. Itu nyerateni kalau bahasa saya. Maka seperti itu bagaimana skill kita untuk saling memahami. Apalagi dengan kedua orang tua kita. Ibu ini jadi orang tua apa masih punya orang tua? Apa kedua-duanya? Wah PR ini. Harus jadi anak sekaligus jadi orang tua. Akhlak jadi anak juga akhlak jadi orang tua yang harus kita perbaikin kalau kita merasa dan mau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita harus perbaiki adalah dari hati dan kasih sayang kita. Besarkan kasih sayang kita kepada sesama manusia, khususnya kepada orang tua kita. Kasih sayang akan membawa dampak yang luar biasa. Karena dengan kasih sayang sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ibarat kata ombak di lautan pun akan aku terjang. Gunung yang akan ada di sana akan aku lompatin. Bulan yang ada di atas akan aku ambil. Subhanallah, itulah kasih sayang. Terima kasih banyak Ustazah Bu. Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Iya, mana nih? Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Taklim Al-Hikmah Pondok Gede Permai. Izin bertanya Ustazah, suami teman saya itu punya usaha dan kemudian mengajak istrinya untuk berbuat yang tidak baik seperti berjudi. Nah, terus dia itu tidak menggaji karyawannya selayaknya. Yang saya mau pertanyakan, bagaimana cara istrinya menolak dan mengingatkan suaminya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka punya usaha tapi suaminya punya hobi judi. Istri nggak bisa ngingetin gara-gara judi, nggak bisa gajian karyawannya, begitu? Nah elah, begitu toh. Terus gimana caranya istrinya ngingetin suaminya gitu saja. Silakan Ustaz Fadl. Terima kasih Bu. Cara mengingatkannya di demo Bu. Sebentar, saya nggak ngajarin demo. Demo itu maksudnya dimulai. Oh dimulai. Dimulai dari mana? Dimulai dari tadi besarnya kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada suami, besarnya kasih sayang kita kepada Allah. Maka ketika kita benar-benar dimulai ya demo, saya bilang dimulai. Kalau kita kan sekarang demonya ini ya, dimulai dari mana? Dimulai dari sana. Sensitif sekali ini. Jadi kita demo aja sama suami, aman ya. Dan demonya di mana Bu? Di sana, di kamar, di rumah. Kita perbaiki mulai dari rumah. Dimulai dari rumah, keluarga yang paling kecil. Demo dulu di rumah. Dimulai dari rumah. Kalau rumah per kepala keluarga ini baik-baik semua, satu Indonesia insya Allah baik semua. Tapi Ustazah maaf saya potong, seringkali kan kadangkala ya maaf ya ini masukan buat para suami walaupun nggak semuanya. Kadang-kala suami suka gitu, kamu kok nggak nurut sama aku, kan istri itu harus nurut sama suami gitu. Kenapa kamu begitu? Ya kan begitu ya Bu ya, suka begitu kan. Padahal suaminya salah gitu, tapi suka pakai senjata itu. Nanti kau bisa masuk neraka nggak nurut sama aku, gimana Ustazah kalau ada suami pakai senjata kayak gitu? Saya jawab dengan pendapatnya Imam Yusuf Qardawi. Ya. Imam Yusuf Qardawi mengatakan bahwa hak Allah itu ada di atas hak suami. Oh. Maka ketika suami kita menyuruh kita kemaksiatan kepada Allah, maka kita harus ingat hak Allah lebih besar dibandingkan hak suami, maka perintah suami gugur karena ada hak Allah yang berbeda dengan hak suami tadi. Walaupun suaminya ngambek, suaminya marah? Enggak masalah. Oh. Saya nggak ngajarin jelek, cuman mohon maaf di dalam pendapatnya Imam Yusuf Qardawi ini fikih kontemporer ya. Bahkan jika andai pun, tapi semoga tidak, sampai terjadi perceraian, na'udzubillahi min dzalik ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kita menyalahi hak Allah. Karena hak Allah itu jauh di atas keberadaan hak suami. Ada kewajiban suami dan kewajiban istri. Kewajiban suami adalah menuntun istrinya kepada kebaikan, yaitu kepada Allah. Begitu juga istrinya mempunyai kewajiban untuk mengajak suami juga mendekatkan diri kepada Allah. Itu pondasi rumah tangga. Ya itu keimanan. Makanya kalau nikah jangan karena duit, tapi karena Allah. Karena cinta kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah, maka insya Allah nanti akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membawa kepada kebaikan. Andai pun suami kita penuh dengan kemaksiatan, karena cintanya kita kepada Allah, Allah akan geret. Tahu geret apa? Ya geret tahu, ditarik. Tarik menuju jalan kepada Allah. Karena magnet cinta kita kepada Allah, maka akan menarik orang-orang yang kita cintai juga untuk berada di jalan Allah. Makanya
magnet kita kepada Allah harus lebih besar dibandingkan magnet kepada suami. Kalau magnetnya kita kepada suami, ditarik sama suami, kita langsung ditarik kemaksiatan. Mau berarti kita menyalahi hak Allah. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Memang ya Bu. Orang yang beriman itu tanda-tandanya adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada makhluk. Baik itu kepada suami, kepada istri, kepada anak dan sebagainya. Ibu cinta sama Allah apa cinta suami? Lebih cinta Allah apa cinta suami? Disanter kameranya loh, digambar mukanya langsung. Harus cinta Allah ya. Sama suami itu bonusnya Bu. Tapi cinta lebih banyak harus kepada Allah ya. Insya Allah hidup selamat dunia akhirat. Doanya apa? Doanya supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, dan wahai para bapak jadikan dirimu imam yang baik bagi keluargamu. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.